Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta limpahan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan daring sebagaimana biasanya. Sholawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia dalam negara hukum dalam mata kuliah hak asasi manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faruk Al-Farobi, NIM 1182 0712 164, jurusan Ilmu Hukum A semester 4, berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara hukum. Adapun definisi dari hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar ataupun kewarganegaraan yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir, secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat diganggu ataupun dicabut keberadaannya, serta wajib dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi dihormatinya ataupun dilindungi harkat dan martabat manusia. Nah, selain daripada itu, Indonesia wajib menjunjung tinggi ataupun menerapkan hak asasi manusia bagi warga negaranya, karena Indonesia telah banyak melakukan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain mengenai hak asasi manusia. Karena sebelum melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dari negara lain dalam berbagai bidang. Karena mereka menilai jika pemerintah Indonesia melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakatnya, dapat dikatakan negara Indonesia belum mengimplementasikan mengenai hak asasi manusia secara menyeluruh terhadap masyarakatnya. Terbukti masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat ataupun HAM ringan di Indonesia. Namun, dapat dikatakan bahwa sejak era reformasi ini, penegakan hak asasi manusia mengalami peningkatan. Tuntutan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan untuk menjawab dari persoalan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak asasi berat. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Jan Matterson, HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok HAM yang sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan oleh siapapun. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh negara maupun pemerintah. Maka, siapapun pelanggarnya wajib mendapatkan sanksi yang sangat tegas. Akan tetapi, HAM bukan berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM pada seseorang yaitu HAM yang melekat pada diri orang lain. Jadi, di samping hak asasi, ada pula kewajiban asasi yang dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya mendapatkan perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi, memenuhi kewajiban terlebih dahulu, barulah kita menuntut hak. Roosevelt pernah mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia memiliki 4 kebebasan. Yang pertama, kebebasan untuk menyatakan pendapat atau freedom of speech. Yang kedua, kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut, freedom from fear. Dan yang terakhir, kebebasan dari kemelaratan,
atau freedom from want. Negara hukum atau Rechtsstaat tidak asing lagi dalam istilah ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktik ketatanegaraan, orang masih mempertanyakan ataupun menyaksikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya ataupun belum. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata dalam hidup, dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu, tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka negara hukum hanyalah bersifat formil, sedangkan kenyataannya sudah jauh menyimpang dari yang dituliskan pada konstitusi-konstitusi yang berlaku. Seolah-olah negara hukum ini hanyalah mitos yang sampai saat ini belum terwujudkan sepenuhnya dalam sejarah ketatanegaraan. Berikutnya mengenai ciri-ciri negara hukum. Sudargo Gautama mengemukakan 3 ciri-ciri ataupun unsur-unsur dari negara hukum, yaitu terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Artinya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena tindakan negara dibatasi ataupun diawasi oleh hukum. Individual mempunyai hak untuk negara, ataupun rakyat memiliki hak terhadap penguasa. Berikutnya yakni azas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati oleh pemerintah ataupun aparatur-aparaturnya. Ciri ketiga yakni terdapatnya pemisahan kekuasaan. Menurut Van Apeldoorn, tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan dalam hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Tentunya, kepentingan perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Perseteruan kepentingan sering menimbulkan pertikaian. Nah, dari pertikaian inilah timbul peperangan besar antara pihak satu dan pihak yang lain. Dari sinilah hukum mesti bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian antara kedua belah pihak itu. Montesquieu menyatakan bahwa negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai 3 inti pokok, yaitu perlindungan HAM. Yang kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara. Dan yang ketiga, membatasi kewenangan dan kekuasaan organ-organ negara. Selain itu, salah satu dari tujuan hukum ialah memperoleh kepastian hukum ataupun Rechtszekerheid. Kepastian hukum makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara yang berdasarkan atas hukum. Berikutnya mengenai hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum. Hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum sangatlah erat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas ataupun dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara, dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep dari negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Hukumlah yang berdaulat, dan negara merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat ataupun badan hukum publik. Dikarenakan negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya, segala perbuatan ataupun ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum.
Tidak ada suatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan hak asasi manusia, yaitu dalam penegakan hak asasi manusia mesti dilandasi dengan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam penegakan HAM harus dilandasi oleh aturan hukum. Pemerintah dalam menegakkan HAM di dalam negara yang berasaskan hukum harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Dengan tanda kutip, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum, dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri, yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Karena jika itu dilanggar, akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Berikutnya mengenai perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata, seperti adanya lembaga-lembaga negara yang ditugaskan khusus untuk melindungi hak asasi manusia pada seseorang, seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintahan Indonesia mulai melakukan reformasi hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasi manusianya. Namun, di samping kemajuan-kemajuan tersebut, tetap masih banyak yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Tentunya, kekurangan tersebut lebih banyak dari segi implementasinya. Banyak peraturan-peraturan yang tidak dapat diimplementasikan secara menyeluruh ataupun secara tepat oleh aparatur penegak hukum kita. Selain itu, lembaga-lembaga yang telah dibuat untuk melindungi hak asasi manusia pada seseorang difungsikan secara benar, agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap saja, tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya mengenai hak asasi manusia dan negara hukum. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.